Informasi pagi ini pemirsa, dua nelayan di Natuna terombang-ambing di tengah laut akibat kapal pecah dihantam ombak besar. Ya, beruntung kedua nelayan tersebut berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Inilah detik-detik penyelamatan dua nelayan asal Pulau Panjang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kapal kedua nelayan ini diduga dihantam ombak besar. Akibatnya mereka terombang-ambing di tengah laut selama kurang lebih 1 jam. Tim SAR Kabupaten Natuna yang menerima laporan langsung mengerahkan 3 kapal nelayan menuju lokasi. Kapal tenggelam dari Serasan menuju ke Pulau Panjang. Di pertengahan perjalanan kapal mengalami terpecah dan tenggelam. Korbannya dua orang. Langsung kita mengerahkan satu tim rescue dari unit siaga SAR Serasan untuk bergerak ke lokasi. Untuk jaraknya itu kurang lebih dari Serasan 12,7 nautical mile. Kedua nelayan akhirnya berhasil dievakuasi dan korban meminta untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Sebagian petani mulai menyelamatkan gabahnya yang terendam air selama seminggu akibat banjir. Sujak Subadi, 70 tahun, petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, rela menerjang banjir demi menyelamatkan gabah miliknya. Bersama anak-anaknya, ia mengambil gabah dari rumahnya yang sudah tergenang banjir selama seminggu. Agar lebih ringan, gabah diangkut dengan pelampung dari bahan dalam truk. Selanjutnya, gabah dijemur dengan harapan masih bisa diselamatkan. Menurut petani, sebagian besar gabah sudah rusak dan mengeluarkan bau menyengat akibat lama terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sudah surut apa masih tinggi, Mbak? Paling 50 cm. 50 cm, makanya bisa ngambil gabah ya, Mbak ya? Oh bisa. Ini bawa Lampung ini loh. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa nanti, Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau udah bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, Mbak. Hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Dari data pertanian Kabupaten Demak, banjir telah merendam area pertanian seluas 1.200 hektar, di mana rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di kawasan pemukiman dalam masih sepinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dianggap tidak menyoblos caleg tertentu, dua keluarga miskin di Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik tanah. Pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses seorang caleg meminta bukti video atau foto saat pencoblosan. Beginilah kondisi dua rumah Anta Purbara dan Sardi yang tinggal di Kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Rumah yang ditempati sejak beberapa tahun lalu kini harus ditinggalkan. Pasalnya pemilik tanah mengusir mereka lantaran diduga tidak mencoblos sesuai arahan sang pemilik tanah. Korban mengaku didatangi pemilik tanah berinisial EN yang marah karena korban tidak mencoblos caleg sesuai arahan EN. Korban mengaku sudah melaksanakan perintah sang pemilik tanah. Namun, EN justru meminta bukti berupa foto dan video saat dirinya mencoblos caleg berinisial DS. Karena tidak bisa membuktikan dirinya mencoblos DS, akhirnya EN berang dan meminta dua keluarga tersebut hengkang dari tanah miliknya. Kan saya waktu penyoblosan dikasih uang 30.000 sama yang menyuruh nyoblos ke atas nama Dede Sumantri. Tapi dia disuruh video, suruh minta bukti. Sedangkan saya nggak bisa melanggar aturan. Amin, jadi gitu. Dia bilang, marah dia. Kebololuan katanya dia. Enggak rumah saya cenah hirup, nara rumpang cenah di aing cenah gitu. Nggak pindah, balik lempang ke dia lempang cenah gitu. Karena tidak memiliki uang, kedua keluarga ini terpaksa menumpang di rumah tetangga mereka.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember akibat suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung. Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Jumaidi, caleg dari Partai Nasdem ini mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaidi meminta pertanggungjawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Dan suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di Salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemungutan suara TPS 35 Kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa. Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tolak kecurangan pemilu 2024 yang dinilai masif dan juga terorganisir, ratusan orang menggeruduk kantor KPU RI di Menteng, Jakarta. Masa mendesak Ketua KPU Hashim Asyari segera dicopot dari jabatannya dan digelar pemilu ulang. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun rencana masa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, masa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, masa mendesak Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat, pihak kepolisian menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Nah, sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Hari kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar dua kelompok ini. Hingga Jumat sore, massa masih bertahan di depan kantor KPU dengan harapan dapat mendekati kantor KPU dan memaksa Ketua KPU keluar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan puluhan TPS menggelar pemungutan suara ulang dan hitung ulang. Hal itu disebabkan adanya dugaan pelanggaran proses pemilu di banyak TPS. Laporan berbagai dugaan kecurangan yang disertai beragam bukti di lapangan, baik berupa video maupun foto dari petugas pengawas TPS maupun dari Panwas Kecamatan masuk ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Dari hasil investigasi sementara, Badan Pengawas Pemilu Bangkalan merekomendasikan PSU untuk 12 TPS dan 35 TPS direkomendasikan untuk hitung ulang. Jumlah ini belum termasuk puluhan TPS lainnya yang sedang dalam proses investigasi yang juga berpotensi menjalani PSU dan HU, baik untuk surat suara pemilihan presiden maupun surat suara pemilihan legislatif semua jenjang. Upaya investigasi Bawaslu Bangkalan juga mendalami laporan dugaan kecurangan di 12 TPS di Desa Bator, Kecamatan Klampis, yang dilaporkan 12 saksi bersama Matur Kusairi, salah seorang caleg hari Kamis kemarin. Pihak Bawaslu Bangkalan menyatakan bentuk pelanggaran yang berujung PSU dan HU tersebut dikarenakan sejumlah hal yang terjadi, yakni menyalahi proses pemungutan suara,
adanya surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu dan temuan ketua KPPS melakukan pencoblosan sendiri pada banyak surat suara, hingga adanya KPPS yang sempat membawa lari POM C hasil penghitungan suara di TPS-nya. Dari total beberapa laporan dan temuan internal kami, kemarin kita sementara sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang di 12 TPS. Ya, selain itu kita juga meminta hitung ulang sementara di 35 TPS yang sudah kita rekomendasikan, walaupun total yang sedang kita kaji ada 47. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak segan-segan memberikan laporan atau pengaduan jika ada temuan pelanggaran pemilu di lapangan, disertai bukti-bukti baik berupa video maupun foto saat pelanggaran tersebut terjadi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan juga kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran sedang dikumpulkan, tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga segera dibentuk. Sudah tercoblos di Timnas Amin dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh, dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah tercoblos di
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Mereka dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum dikeluhkan petugas KPPS. Di TPS 026 Kembangan, Jakarta Barat, data hasil perhitungan Sirekap berbeda jauh dengan data sebenarnya untuk paslon 02. Berbagai persoalan saat berlangsungnya pemilu dikeluhkan oleh petugas KPPS. Salah satunya terjadi pada petugas KPPS yang bertugas di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menurut petugas KPPS, keluhan itu terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Komisi Pemilihan Umum, di mana perhitungan suara berbeda jauh dengan hasil yang dimunculkan sistem tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak suaranya. Dari hasil yang diperoleh seharusnya 80 suara, tiba-tiba menjadi 720 suara. Sementara suara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak berubah. Di halaman pertama dan halaman ketiga, saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua, saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Petugas KPPS berharap KPU dapat segera mengatasi permasalahan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan tersebut mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Udah nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes. Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511 gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Kan di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di
C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Nah nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan sirekap tentang angka itu nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nah, nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden 2 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian memberikan klarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu, Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, Tim Pemenangan Pusat, ya, supaya dari Tim Pemenangan Pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya, rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi, Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Publik gaduh soal perbedaan data Sirekap dengan hasil penghitungan suara dalam formulir C1. Perbedaan jumlah hasil penghitungan surat suara si cepat dengan formulir C1 ini menimbulkan interpretasi buruk kepada KPU. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU ini mendapat sorotan publik. Pasalnya, publik menemukan perbedaan data hasil penghitungan suara dalam formulir C dengan Sirekap yang diisi oleh petugas KPPS. Dari temuan tersebut, publik gaduh karena banyak yang menginterpretasikan itu adalah sebuah kecurangan. Sejatinya, KPU harus segera menjelaskan kepada publik mengapa terjadi perbedaan data hasil penghitungan suara tersebut.
karena akibat hal tersebut diduga terjadi penggelembungan suara pada jumlah suara yang masuk melalui aplikasi Sirekap. Di sini Bagoes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Banyak unggahan hasil penghitungan dari beberapa TPS di beberapa wilayah di Indonesia yang viral di media sosial. Dalam unggahan terlihat hasil penghitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan aplikasi Sirekap Pemilu, banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi tak bisa diubah atau diperbaiki. Informasi soal perbedaan data suara Sirekap ini telah diterima oleh Bawaslu, dan Bawaslu menyarankan KPU untuk melakukan perbaikan aplikasi Sirekap. Namun Bawaslu juga menegaskan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir perhitungan suara. Kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik, lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Pemirsa, penganiayaan asisten rumah tangga kembali terjadi seperti yang terjadi pada 5 orang asisten rumah tangga di Jakarta Timur dan 1 orang asisten rumah tangga di Jakarta Barat. Lima orang asisten rumah tangga di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Mereka berhasil kabur dengan melompati pagar kawat berduri setinggi 2 meter. Kelima ART di bawah umur tersebut mengalami siksaan mulai dari penganiayaan fisik, jam kerja melebihi batas, makan dibatasi, hingga tak diberi gaji sesuai yang dijanjikan. Kepolisian kini telah menyelidiki kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Daripada anak korban, ART tersebut sudah kami dalam perlindungan kami, ada di rumah aman, anak tersebut mendapatkan pendampingan, mendapatkan layanan psikologi, bahkan kesehatan. Iya, berapa hari tidak makan. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga yang disekap dan tidak diberi makan oleh sang majikan, kekejaman majikan terhadap asisten rumah tangga tersebut viral di media sosial. Selain disekap di dalam rumah majikan dan tidak diberi makan, Isabella Pule juga mendapat kekerasan dan tidak mendapat gaji. Perempuan berusia 20 tahun itu berhasil diselamatkan saudaranya di rumah sang majikan di Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat. Hingga kini sejumlah saksi dan korban masih diperiksa oleh Polres Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Asia One Air ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pesawat Asia One Air ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ini ditembak saat hendak melakukan pendaratan.
Pelaku penembakan diduga kelompok kriminal bersenjata yang berada di Kampung Ambobra. Badan belakang pesawat bagian kanan terkena satu tembakan yang tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua menyampaikan tembakan tersebut dibalas oleh aparat keamanan TNI Polri sebagai tindakan hukum kepada OTK yang menembaki pesawat. Penembakan terindikasi ada keterkaitan dengan hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke diduga, ke puncak Ilaga. Kapolda juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi yang aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daup 1 Jakarta sudah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024 sejak Kamis kemarin. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Akses KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur Lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik Lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 pada momen Lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta guna menghindari terjadinya kesalahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000 menembus menjadi Rp13.000 per liter. Akibatnya, para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Harga beras di Pasar Tradisional Grogol, Jakarta Barat mengalami kenaikan signifikan. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini mengalami kenaikan Rp4.000 per liter. Dari semula hanya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. Sementara harga beras premium naik Rp3.000 per liter dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Akibatnya para pedagang beras mengalami penurunan omset penjualannya menembus 50%. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu menipisnya stok beras di pasar induk. Berapa persen kok naik? 4.000 lah kira-kira sekilo. Biasanya berapa? Harga biasa dulu mah 9.000. Naik 4.000. Iya. Kenaikannya udah berapa lama kok? Udah sejak itu aja. Ribut naik udah naik terus sampai sekarang. Sejak Pilpres ini juga naik? Iya, sebelum Pilpres juga udah naik. Pedagang di pasar tradisional Grogol ini berharap agar pemerintah dapat segera menormalkan harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di Tegal, Jawa Tengah, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah.
Puluhan emak-emak ini berdesakan berebut antrean. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan untuk isi perut kan. Berapa harga per bulan? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? Kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kintal beras SPHP ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya, jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini harga seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras. Warga berharap pasca pemilu, pemerintah bisa segera menurunkan harga beras, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengurangi polusi udara dan menahan banjir serta meningkatkan ketahanan pangan di Jakarta, ini dilakukan penanaman pohon dan juga tebar bibit ikan. Kadin DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat di wilayah Jagakarsa menanam 50 pohon trambesi dan juga tabebuya, serta menebar bibit ikan di Embung Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Diharapkan hal ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Selain itu, pemirsa, penanaman pohon diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan juga banjir yang selalu menjadi langganan ibu kota. Kita kan satu kemarin program komisi, kemudian yang kedua pastinya juga untuk menangkal banjir. Kita tanam juga adalah trambesi dan tabebuya, di mana akarnya ini bisa menyerap karbon sehingga polusi bisa